Telah kita mengetahui bersama, bahwa sebenarnya perkembangan zaman akhir-akhir ini dengan modernisasinya telah banyak menawarkan pada kita berbagai macam bentuk alat teknologi modernisasi yang begitu canggih. Termasuk dalam hal ini adalah handphone. Perlu Anda ketahui dampak negatif penggunaan handphone dan juga cara bijak dalam menggunakan handphone atau gadget. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan cara yang bijak dalam menggunakan handphone. Sekilas membahas soal smartphone addiction atau kecanduan penggunaan ponsel pintar. Hal tersebut merupakan kondisi saat kita menggunakan ponsel berlebihan dan ada keinginan untuk terus menggunakannya bahkan saat sedang tidak bisa. Sedangkan nomophobia adalah efek selanjutnya kecanduan penggunaan ponsel pintar yang merupakan rasa takut yang muncul saat kita sedang tidak bisa bersama atau menggunakan ponsel. Termasuk rasa panik ketika ponsel kita kehabisan daya dan tidak mempunyai sinyal atau paket data internet. Tentu saja kita boleh menikmati berbagai kemudahan ketika memiliki ponsel. Tapi jangan sampai ponsel membuat kita kecanduan dalam penggunaannya apalagi sampai merasa takut dan cemas berlebihan saat sedang tidak bisa menggunakannya. Meskipun handphone menjadi kebutuhan hidup di zaman modern, tidak semua orang bisa memanfaatkan handphone sebagaimana mestinya. Sebagian orang, terutama remaja dan anak-anak, mereka memanfaatkan handphone hanya sebagai media hiburan seperti video dan game. Memanfaatkan handphone untuk bermain game atau menonton video sama sekali tidak salah, tapi jika berlebihan akan berdampak buruk pada interaksi sosial. Akibatnya, kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar perlahan mulai hilang. Mereka seperti enggan menyapa, apalagi bicara dengan orang yang berada di sebelahnya. Fenomena ini dipicu oleh penggunaan handphone yang kurang bijak dan berlebihan. Beberapa tips menggunakan handphone dengan baik dan bijak. 1. Menggunakan dengan positif. Kecanggihan yang terdapat dalam gadget dapat dimanfaatkan untuk mendownload atau mengunduh file atau data yang bermanfaat. Kapasitas penyimpanan yang relatif besar dapat digunakan untuk menyimpan hal-hal yang positif, seperti nasihat, edukasi, teknologi, hal penunjang belajar, penunjang kerja maupun penunjang bisnis dan lain sebagainya yang mengarah ke hal positif. Kepraktisan dan hematnya biaya dalam berkomunikasi dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan kita sehari-hari, seperti memberikan informasi tentang kabar dari saudara, bisnis online, dalam bekerja dan lain sebagainya. Dengan selalu fokus terhadap informasi positif yang hendak kita cari di dunia maya saat ini menggunakan gadget, akan membantu kita dalam memanfaatkan gadget. Terkadang tayangan-tayangan yang mengarah pada pornografi, hal-hal tidak ada manfaatnya yang positif, maka kita harus selalu berupaya mengabaikan bentuk informasi atau tayangan negatif atau tidak berguna yang muncul secara tiba-tiba di layar handphone kita tersebut. 2. Batasi waktu penggunaan handphone. Terkadang dengan alasan refreshing kita menggunakan waktu luang itu secara terus-menerus untuk memutar lagu, menonton film dan bermain game dengan berbagai jenis permainan yang terpasang di dalam handphone. Sehingga kebiasaan seperti inilah jika dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan ketagihan. Agar tidak terjadi seperti itu maka waktu penggunaan handphone harus dibatasi oleh dirinya sendiri, bisa memanfaatkan waktu luang untuk istirahat, berkumpul sama keluarga atau sahabat, berolahraga, mengerjakan kegiatan bermanfaat dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang tidak menggunakan handphone. Berikut beberapa cara membatasi waktu dengan handphone. Pertama, atur batas spesifik penggunaan handphone. Mulai disiplin terhadap diri sendiri, atur dan tentukan waktu kapan kita boleh bebas bermain ponsel dan kapan harus berhenti. Misalnya kita mengatur diri untuk tidak membuka ponsel sebelum aktivitas utama kita selesai dilakukan seperti pekerjaan kita ataupun pencaharian kita dan hal-hal lain yang merupakan pokok pekerjaan kita. Seorang mempunyai tanggung jawab yang besar pada keluarganya, mempunyai tanggung jawab mencarikan nafkah, mengarahkan pada istri dan anak-anaknya. Laki-laki yang sudah berkeluarga haruslah menyadari bahwa kondisinya sudah berbeda dengan seorang belum menikah, begitupun juga yang anak-anak, remaja dan yang belum berkeluarga, maka dalam menggunakan handphone haruslah mengarah pada kemanfaatan bagi dirinya dan keluarganya dan wajib mengatur waktu penggunaan handphone. Kedua, gunakan jam asli. Kita seringkali memanfaatkan fitur jam di ponsel untuk menjadikannya alarm guna membangunkan kita di pagi hari. Padahal kita bisa memanfaatkan jam asli untuk melakukannya. Hal ini terlihat sederhana tapi bisa membuat kita mengurangi ketergantungan terhadap ponsel.
Ketiga, mengatur zona bebas ponsel. Misalnya ketika duduk di meja makan, tidak boleh ada yang memegang ataupun memainkan ponselnya, begitu juga saat bersama teman maupun orang lain, sedang bekerja ataupun sedang melakukan aktivitas lain. Keempat, perbanyak bersosialisasi dengan orang lain. Berbincang dengan keluarga yang ada sahabat, teman kerja ataupun orang yang mendukung kegiatan kita, seharusnya menjadi kegiatan yang lebih menarik, bukan malah memprioritaskan handphone. 3. Install aplikasi yang berguna. Anda juga dapat memasang beberapa aplikasi yang berguna seperti aplikasi pendukung pekerjaan atau keilmuan dan aplikasi positif lainnya. Anda bisa mengakses dan mengedit tugas atau pekerjaan Anda kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan handphone. Biasakan diri Anda untuk menggunakan aplikasi tersebut, dengan begitu handphone Anda akan lebih berguna. Hapus aplikasi yang tidak digunakan dan atur notifikasi sosial media. Seringkali kita terdorong untuk membuka ponsel hanya untuk iseng mengintip sosial media. Nah, untuk mengurangi hal tersebut kita bisa mengatur atau mematikan notifikasinya sementara waktu agar bisa fokus dengan pekerjaan yang kita lakukan. 4. Kurangi bermain game dan streaming video. Dampak buruk handphone kebanyakan muncul akibat aktivitas streaming dan bermain game yang berlebihan. Cara untuk menguranginya adalah dengan mengerjakan tugas-tugas ataupun kegiatan penting terlebih dahulu, lalu bermain game atau streaming video di saat Anda benar-benar memiliki waktu luang. 5. Jangan menggunakan handphone menjelang tidur. Matikan ponsel 1 jam sebelum tidur. Hal pertama ini terdengar mudah tapi sulit dilakukan. Biasanya aktivitas yang kita lakukan menjelang tidur adalah bermain ponsel hingga rasa kantuk muncul. Salah satu dampak yang paling buruk dari penggunaan handphone yang tidak bijak adalah kurangnya waktu tidur. Lebih baik simpan handphone Anda dan tidurlah. 6. Saling mengingatkan untuk bijak menggunakan handphone. Kita juga bisa mengajak teman atau keluarga yang sama-sama kecanduan menggunakan ponsel untuk saling mengingatkan. Jika ada teman Anda yang mengajak untuk sama-sama mengubah kebiasaan kurang baik menjadi lebih baik dalam menggunakan handphone, maka bersemangatlah, karena itu bisa menyelamatkan kita dari penyakit yang namanya lupa diri karena handphone. Demikianlah beberapa cara mudah untuk memakai handphone dengan baik dan bijak. Semoga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk admin dan para penonton sekalian. Terima kasih.